bagai memberi petanda bahawa pengurusan atasan bola sepak di negara ini sedang berada di zon bahaya. Semuanya berpunca daripada isu pemain tidak dibayar gaji dan kelab tidak melaksanakan caruman kumpulan wang simpanan pekerja KWSP secara teratur. Ia membabitkan hampir separuh daripada 13 pasukan yang beraksi dan dianggap tidak layak diberi lesen beraksi dalam Liga Malaysia. Tindakan Konfederasi Bola Sepak Asia AFC yang mula menyiasat kepincangan keuangan kelab-kelab yang bertanding dalam Liga Malaysia. Then there's something wrong. Of course, saya setuju dengan pandangan TMJ yang mengatakan bahawa mengurus pasukan itu ikut kemampuan, ikut kemampuan. Dan kita kena cari macam mana bantuan boleh diberi kepada pasukan-pasukan tertentu supaya mereka at least ada kemampuan asas lah untuk meletakkan tim dalam liga. Dan saya harap kepimpinan baru FAM ini di bawah presiden baru dan barisan pimpinan baru FAM sama dengan MFL boleh fikirkan sesuatu lah. Because if you leave it as it is, it's going to die. Jika kita menyiasat dan mendapati lesen tidak diberikan mengikut peraturan yang sedia ada, maka kita boleh suspend daripada memberi lesen lah. Maknanya MFL atau FAM tidak boleh mengeluarkan lesen. Jadi mereka tidak boleh bermain dalam Liga Juara-Juara Asia. Masalah tunggakan gaji bukan lagi perkara asing dalam arena bola sepak Malaysia dan terdapat banyak faktor mengapa ia berlaku secara berterusan. Namun paling jelas adalah sikap pengurusan pasukan atau kelab itu sendiri yang gagal membuat pertimbangan baik dalam pengurusan kewangan tahunan. Sekarang kelab berkurangan, semakin berkurang. So pemain pun tak ada keberanian untuk tampil ke hadapan, memikirkan masa depan. Tetapi bagi saya, pemain kena sedar. Keuangan sepak bola Malaysia makin kocar-kacir. Simak hingga tuntas apa penyebabnya. Ukur baju di badan sendiri sebagai pengurusan, apa yang mampu, apa yang tak mampu. Kalau tak mampu untuk 9 import, kita ambil 5 import yang betul-betul membantu sampai akhir season. Itu lebih baik daripada ambil 9 import yang tak dapat membantu kita sampai habis season. Bagi saya macam berputus asa lah. Kalau kita tengok dekat Germany, kalau kita tengok dekat Italy, kalau kita tengok Buriram lebih berjaya daripada mana-mana pasukan yang ada. Tetapi mereka still ada inisiatif tertentu untuk improve and participate dan juga compete. So, daripada situ je saya malu sebenarnya mindset ni dengan negara-negara jiran yang sedang tengok perkembangan bola sepak tanah air. Sepak bola seharusnya menjadi panggung kebanggaan nasional. Namun, di Malaysia, kenyataannya justru sebaliknya. Dalam beberapa tahun terakhir, dunia sepak bola Malaysia mengalami guncangan hebat dari segi keuangan. Banyak klub terpaksa membubarkan diri. Pemain mengalami tunggakan gaji hingga berbulan-bulan, dan badan pengurus seperti FAM serta MFL dinilai gagal menunaikan tanggung jawab. Pertanyaannya, bagaimana bisa kondisi ini terjadi di sebuah negara yang sering mengklaim diri sebagai salah satu pemimpin ekonomi ASEAN? Artikel ini akan mengupas tuntas penyebab utama mengapa keuangan sepak bola Malaysia makin kocar-kacir, hingga memicu krisis kepercayaan dari pemain, pelatih, sponsor, bahkan pendukung setia Harimau Malaya. 1. Ketergantungan pada dana negeri tanpa perancangan jangka panjang. Salah satu akar permasalahan paling mendasar adalah ketergantungan banyak klub pada dana negeri atau bantuan kerajaan negeri. Klub seperti Pahang, Kelantan, Melaka, dan Selangor selama ini banyak bergantung pada suntikan dana dari pemerintah daerah untuk operasional dan pembayaran gaji. Sayangnya, bantuan ini tidak konsisten, tergantung kepada anggaran tahunan dan dinamika politik tempatan. Ketika terjadi pergantian kepemimpinan atau pengurangan anggaran, klub-klub ini langsung kehilangan sumber pendanaan utama. Tanpa struktur keuangan mandiri dan perencanaan jangka panjang, mereka lumpuh. Klub seperti Melaka United dan Kelantan FC menjadi contoh nyata bagaimana ketergantungan pada dana negeri bisa menjatuhkan klub ke jurang kebangkrutan. 2. Manajemen lemah dan tidak profesional. Manajemen yang lemah menjadi faktor utama lain yang memperparah kondisi keuangan. Banyak pengurus klub datang dari kalangan politik atau individu yang tidak punya latar belakang bisnis maupun pengalaman dalam pengelolaan olahraga profesional. Akibatnya, keputusan-keputusan strategis sering diambil tanpa pertimbangan matang, terutama dalam hal kontrak pemain asing, pengeluaran operasional,
dan strategi pemasaran. Beberapa klub diketahui membayar gaji selangit kepada pemain asing hanya demi terlihat kompetitif tanpa memperhitungkan kemampuan finansial jangka panjang. Ketika pemasukan dari sponsor atau tiket tak mencukupi, mereka mulai menunggak gaji pemain. Inilah yang memicu sederet laporan dan gugatan ke FIFA dan AFC dari pemain yang menuntut haknya. 3. Gagal membangun model bisnis klub yang mandiri. Di negara-negara maju, klub sepak bola tidak hanya bergantung pada sponsor dan dana negara. Mereka punya strategi pendapatan dari berbagai lini: merchandise, hak siar, pemasaran digital, akademi muda, dan event khusus. Di Malaysia, sebagian besar klub gagal membangun sistem ini. Kurangnya inovasi dalam menghasilkan pendapatan membuat keuangan klub stagnan. Tiket pertandingan yang tak laku, merchandise yang tidak menarik, serta pemasaran digital yang minim membuat klub kehilangan potensi pendapatan besar. Ketika pengeluaran terus meningkat dan pendapatan stagnan, krisis finansial tak terhindarkan. 4. Tidak ada ketegasan dari FAM dan MFL. FAM, Persatuan Bola Sepak Malaysia, dan MFL, Malaysian Football League, seharusnya menjadi pengawal tata kelola sepak bola nasional. Namun, banyak pihak menilai kedua badan ini gagal menegakkan peraturan dengan tegas. Meski mereka membuat lisensi klub dan aturan keuangan, implementasi di lapangan sangat lemah. Beberapa klub tetap diizinkan berkompetisi meskipun punya tunggakan gaji selama berbulan-bulan. Hukuman yang diberikan pun seringkali bersifat kosmetik dan tidak efektif. Situasi ini membuat klub merasa bebas melanggar aturan karena tahu takkan mendapat hukuman tegas. Kepercayaan publik terhadap FAM dan MFL pun terus menurun. 5. Dampak pandemi yang belum pulih total. Pandemi COVID-19 juga memainkan peran besar dalam memperparah kondisi keuangan. Saat stadion ditutup untuk penonton, klub kehilangan pemasukan besar dari tiket. Banyak sponsor juga menghentikan dukungan karena kondisi ekonomi tidak menentu. Meskipun situasi perlahan membaik, kerusakan finansial yang terjadi selama 2 tahun pandemi belum sepenuhnya pulih. Banyak klub masih bergelut dengan utang masa lalu. Bahkan, ada beberapa yang harus meminjam dana dari individu atau entitas luar hanya untuk bertahan hidup, menciptakan siklus utang baru yang berbahaya. 6. Lemahnya dukungan sponsor dan investor. Iklim sepak bola Malaysia yang tidak stabil membuat banyak sponsor dan investor enggan menanamkan modal. Mereka melihat sepak bola Malaysia sebagai lahan yang berisiko tinggi dengan pengelolaan yang tidak transparan. Tanpa jaminan profit atau visibilitas yang menjanjikan, perusahaan lebih memilih menyalurkan dana ke bidang olahraga lain atau langsung ke kegiatan CSR yang jelas dampaknya. Padahal, jika dikelola dengan baik, sepak bola bisa menjadi wadah promosi yang sangat efektif. Namun, selama klub dan badan pengurus tidak bisa menjamin profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas, kepercayaan sponsor sulit dipulihkan. 7. Desakan dan ketidakpuasan pemain dan pelatih. Tak bisa dilupakan, krisis ini turut memberi dampak besar kepada para pemain dan pelatih. Banyak dari mereka yang telah bekerja keras, namun tidak menerima gaji selama berbulan-bulan. Beberapa bahkan harus mencari kerja sambilan demi kelangsungan hidup. Kasus seperti Irwan Fadzli Idrus yang mengaku tidak digaji selama 11 bulan menjadi sorotan publik. Begitu juga pelatih asing seperti Frank Berhart yang memilih mundur karena klub tak mampu membayar gaji tepat waktu. Situasi ini menjatuhkan citra Liga Malaysia di mata internasional. Kesimpulan, harus ada reformasi total. Keuangan sepak bola Malaysia sedang berada dalam krisis serius. Ini bukan masalah yang bisa diselesaikan dengan 1 atau 2 solusi jangka pendek. Diperlukan reformasi total dari struktur pengelolaan, regulasi, dan pendekatan bisnis. FAM dan MFL harus tegas dalam penegakan hukum dan seleksi lisensi klub. Klub-klub perlu mulai beroperasi dengan transparansi dan visi bisnis jangka panjang. Sponsor dan publik juga perlu diyakinkan bahwa sepak bola Malaysia bisa dikelola dengan baik. Tanpa reformasi ini, bukan tidak mungkin lebih banyak klub akan tumbang, dan mimpi untuk menjadikan Malaysia sebagai kekuatan sepak bola Asia Tenggara hanya akan menjadi mimpi kosong.